Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 7 Januari 2023. Saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dengan kedatangan Putramu, Engkau telah menampakkan diri dalam cahaya yang baru. Kami mengimani Dia sebagai manusia seperti kami. Semoga kami rukun bersatu dengan Dia di dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Maka kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang Ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan Oktav Natal 7 Januari 2023. Tuhan Yesus menaruh cinta kasih kepada kita. Ia mau mengadakan pesta perkawinan. Bila pria dan wanita saling mencintai dan saling mengetahui bahwa pasangannya satu sama lain punya arti dalam hidupnya, maka mereka bahagia. Bagi kita,
mengalami cinta kasih demikian itu membahagiakan dan menyebabkan kita mau berdoa dan hidup seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesuslah yang membentuk perkawinan setiap keluarga-keluarga. Lambang perkawinan dapat ditemukan dalam kitab suci di mana-mana, mulai kitab Kejadian sampai dengan perkawinan anak domba dalam kitab Wahyu. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita mengetahui perkawinan sebagai lambang relasi Allah dengan gerejanya. Kristus menghadirkan diri sebagai mempelai Allah. Kristus juga menampilkan diri sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita yang terus-menerus mengharapkan kekuatan dari mempelai pria. Gereja mengharapkan kekuatan dari sang mempelai sejati. Saudara-saudari, merayakan Ekaristi, merayakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ekaristi adalah tempat bagi gereja sebagai mempelai Kristus mendapatkan kasih yang dalam dari Kristus, sang mempelai sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian dalam kehidupan kita selalu merindukan kedatangan Tuhan, merayakannya, mewartakannya, men-sharingkannya, serta mengajarkan iman akan kerinduan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga kami selalu merindukan cinta kasih Kristus yang menggerakkan kami di dalam penyerahan, di dalam pelayanan, di dalam pengabdian, sebagaimana suami istri di dalam kehidupan berkeluarga. Ini semua kami aturkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.